Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini seperti biasa jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Singosari Top FM. Dimana untuk malam hari ini untuk talk show kita masih bersama teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu. Dan teman ya, dimana untuk saat ini masa-masa yang agak-agak sulit ya kita rasakan karena memang semenjak masa pandemi di awal Maret ini hingga saat ini memang dari segi semua segala aspek dari mulai perekonomian dan juga pendidikan dan juga lain sebagainya memang semuanya terdampak dengan pandemi ini, dan tentu ini menjadi salah satu hal yang sangat perlu kita lakukan sebuah terobosan-terobosan yang tentunya membutuhkan sebuah kekreatifan di masa pandemi ini. Dan tentu untuk malam hari ini narasumber kita adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidang mereka. Beliau ini sangat berkompeten di bidangnya, baik dari manajemen maupun dari akuntansi. Ya, untuk narasumber kita ada Bapak Kurniawan, Sarjana Ekonomi MNC. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Iya, kreatif ini itu. Ya, dan juga narasumber yang kedua ada Ibu Yulis Maulidia Bernis, Sarjana Ekonomi MM juga. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Iya, kreatif juga. Amin. Ya, malam hari ini tema kita kreatif di masa pandemi ya, Bu ya. Oke deh, sebelum betul. kita nanti bincang-bincang dulu, kita coba ulik sebentar untuk narasumber kita. Mas Kurniawan. Halo Mas Kurniawan. Halo. Wah, Ya. saya lebih senangnya kenapa Mas ya? Enak sebenarnya kalau di Banyumas itu memang Mas gitu Mas, ya. ya. Pak kayaknya. Ya, Mas Kurniawan asli Bumiayu? Bukan, saya asli sebenarnya dari Aji Barang. Ya, mentok-mentoknya keton ya. Ditutupi kayaknya nggak bisa Pak, ngapang ya Pak. Orang iso ngomong Inggris. Inggris Banyumasan. Ngapak aja Pak, udah nggak apa-apa Pak, ngapak aja. Asli Aji Barang. Aji Barang. Ya, tinggal di Purwokerto, kerjanya di Bumiayu. Kerja di Bumiayu. Istri yang mana nih? Istri mana? Orang Bumiayu. Istrinya bilang berapa ini ya? Aduh, benar-benar Satu lah. kayaknya memang dosen kreatif ini. Ya. Istri di Purwokerto ikut. Itu betul. Tapi asli Bumiayu. Asli Bumiayu. Istri asli Bumiayu. Betul. Dengar-dengar satu kantor ini. Iya, berarti benar-benar kreatif ya Bu ya. Jadi masa-masa pandemi ini memang kita dilarang sesuai dengan protokol kesehatan, jangan terlalu banyak ketemu sama orang lain gitu ya. Jadi memang ini betul-betul ide yang cemerlang ini saya rasa. Cukup ketemu istri ya, Bang? Cukup ketemu istri di kantor, di rumah sama. Cuman bedanya nanti kalau di rumah sama di kantor kan, jangan asem mulu gitu. ketemu lagi gitu loh. Oke, ya kalau Ibu Yulis, Ya, Mas asli, Bayu. iya asli Bumiayu apa? Asli Linggapura. Tapi nggak Pamijan kelihatan, Balabusu. nggak kelihatan loh Bu, asli. Saya besar di Jogja, karir di Kalimantan Timur, dan sekarang kembali ke daerah sendiri. Oh, Gitu. Maksudnya nggak Alhamdulillah. kelihatan karena blasteran atau gimana? Namanya apa, Mas? dari bukan bis Bumiayu gitu loh ya. Dari bahasa juga kayaknya nggak kelihatan. Ini saya bisa agak-agak tertipu Bu. Oh gitu. Iya, ternyata Bumiayu. Bumiayu. Asli Bumiayu, Bu? Asli. Suami? Asli. Suami Kalimantan. Oh, suami yang Kalimantan. Asli. Atau mungkin terbawa sama suami ya Bu? Iya, bahasanya campur-campur. Bahasa Kalimantan, bahasa Bugis. Gimana sih Bu kalau bahasa Kalimantan? Ya, apa ya? Ya agak halus sih bahasanya. Unda kayak gitu. Hampir-hampir kayak Padang gitu ya? Beda. Keras suaranya tapi halus. Keras tapi halus. Contohin Bu. Janganlah. Lama Bu di Kalimantan, di Bon? 2006.
Dari 2006 sudah di Bontang Kaltim di PT Badak NGL di situ. Sampai 2013 akhir Oktober saya ke sini. lama ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus di peradaban, masuk peradaban 2013. 2013 Oktober. Karena memang berarti sejak setelah STKIP. Oh iya, karena memang dua ini yang paling tua ya. Iya. Iya, fakultas ini paling tua. Pak Mas Kurniawan masuk Universitas Peradaban 2012. Oh, pertama itu ya, berarti Iya. pertama ya. Masih di Ta'alamul Huda ya. Wow, pantesan jodohnya orang sih ini. Masih lajang berarti ya Bu ya. Masih lajang waktu itu dulu berarti. Apa sekarang juga kalau ini ketemu masih lajang gitu Pak? Masih lajang. Oke, ya untuk malam hari ini bincang-bincang kita adalah di kreatif di masa pandemi. Memang masa-masa sulit ini sejak awal Maret 2020 ini memang kita juga dikagetkan dengan pandemi COVID-19 ini tentu menjadi sebuah tantangan. Jadi memang tantangan bahwa kita mampu nggak dalam kita bisa adaptasi di masa-masa sulit seperti ini. Ya, sebenarnya kreatif itu sebenarnya yang Mas Kurniawan lakukan seperti itu atau seperti apa Mas Kurniawan? Kreatif itu bukannya yang itu ya Bu ya? Bukannya gitu. Kerek apa ya? Jangan yang gitu. Ngerti, salah nih mengartikan. Iya. Macam-macam sebenarnya. Ini dari perspektif apa nih? Saya bingung menjelaskan. Ya, dari perspektif usaha aja wes. Oh iya, sebenarnya kalau usaha ini memang yang kreatif itu yang bisa menciptakan sesuatu, mengkombinasikan dari berbagai produk dibuat. Oh ya, ini ada campurannya garam tapi ini apa? Garamnya sedikit. Nah, ini ada campuran tepung tapi tepungnya lebih banyak. Ya, tapi nanti produknya bukan produk yang biasa tapi produk yang berbeda. Jadi mencampur adukan dari berbagai macam mungkin bahan atau mungkin bahan gitu ya. Bahannya. Nah, menjadi sesuatu yang unik. Bisa saja bukan hanya baru ya, tapi memang berbeda ya. Kuncinya mungkin berbeda, jadi berbeda dengan yang lain itu sudah termasuk kreatif gitu. Pisang sama bikin molen, pisang goreng gitu ya. Pisangnya rasa durian juga bisa. Wah, mentang-mentang Bu Yulis kayaknya bisnismen durian ini kayaknya. Apa nggak bawa ya tadi? Nanti Mas akhir tahun. Akhir tahun ya. Belum musim ya, Bu? Ya, kalau menurut Bu Yulis seperti apa, Bu? Kalau kita bicara kreatif tuh luas ya kalau menurut saya. Kalau kita dilihat dari sisi usaha atau bisnis kan yang tadi dikatakan Pak Mas Wawan, jadi kita menggunakan pendekatan, kemudian cara, kemudian strategi atau bahkan produk yang sudah ada kita kombinasikan dengan sesuatu yang lebih berbeda. Jadi kalau kita lihat masalahnya itu sebenarnya sama, permasalahan di konsumen gitu ya. Tapi cara melihatnya itu dari sudut yang berbeda dalam penyelesaiannya seperti itu. Itu kreatif. Nah, kalau kita hubungkan dengan masa di pandemi seperti ini kan banyak usaha yang gulung tingkar gitu ya, Mas Bayu ya. Betul. Sekarang bagaimana caranya melalui kreativitas ini kita lebih mengarah kepada istilah apa ya namanya? Survival innovation gitu ya. Kalau sekarang travel itu kan karena orang banyak di rumah ya. Jadi travel itu kan sepi. Betul. Mungkin beralih nih yang tadinya travel membawa orang itu bisa ganti ke barang mungkin. Istilahnya travel logistik gitu ya. Itu bisa. Itu namanya kreatif ya, Bu. Iya, betul sekali. Kemasannya sama tapi isinya beda gitu ya. Betul sekali. Ya, di kondisi seperti ini kan harus bisa bertahan kan gitu. Jadi harus ada langkah-langkah untuk bisa survive gitu dengan inovasi tentunya. Yang diangkut berarti bukan orang ya, barang ya sekarang. Betul sekali. Orang lebih senang pesan gitu kan ya. Jadi nanti bisa itu dari travel membawa orang bisa ke travel logistik misalnya seperti itu. Syukur-syukur langsung belanja sekalian, Bu. Lah itu lebih enak lagi. Iya, di Purwokerto apa di mana? Ini promosi. Enak maksudnya. Syukur-syukur langsung borong durian ya. Nah, amin. Ini masa pandemi seperti ini durian juga kan gak susah ini seperti apa, Bu? Kalau kebetulan kami ini kemarin panennya pas
bulan Maret itu sebelum pandemi kita sudah habis. Biasanya kan Oh ya, Maret sih ya, iya. Maret, betul. Jadi selama 6 bulan biasanya panen. Jadi untuk ke depan ini yang perlu kita pikirkan bagaimana nih kalau misalnya masa pandemi ini masih terus berlanjut begitu. Kita nggak bisa yang seperti kemarin nih. Harus ada terobosan baru yang kita bisa eksis seperti itu. Oke, ya, dan ini tentu memang masa-masa kreatif ini perlu dibutuhkan. Kapan Bu muncul masa kreatif itu? Nah, kapan Pak Wawan muncul ya? Kalau saya Di masa sering sulit muncul biasanya itu ketika ada keterbatasan kita gitu. Gitu. Misalnya pandemi seperti ini kan kita lebih banyak di rumah ya. Iya. Justru dengan adanya kendala, istilahnya kayak terpasung gitu ya. Itu justru muncul apa? Kekuatan yang ingin mengeksplor gitu. Dengan keterbatasan itu tidak jadi malah berhenti gitu. Tapi bagaimana memutar otak supaya kita bisa ada hasil gitu. Meskipun ya banyak di rumah gitu. Harus ada income gitu ya. Jelas, hidup terus berjalan. Jadi harus Saat terus. itulah muncul kreatif. Betul sekali. Betul Mas Wawan. Dipaksa kan Ya, jadinya. kalau saya beda pendapatnya Bu. Gimana Pak? Ya, kalau kreatif muncul ya ketika kita ada masalah itu dulu. Ada masalah. Iya, ada masalah, ini gimana ini solusinya. Nah, dibutuhkan solusi-solusi yang kreatif gitu loh. Nah, ketika nggak ada masalah ya mungkin sulit timbulnya kreatif gitu. Tapi kalau ada masalah, oh ini gimana ini ya? Oh ya, ide-ide kreatif muncul di situ. Berarti ketika kita pandemi seperti ini kan jadi masalah ya. Ya, Kita di sebenarnya rumah ini terus masalah ya. ya, kita di rumah terus nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kan muncul pemikiran-pemikiran. Ya betul. Itu awalnya ya. Iya, menurut saya Berarti munculnya itu kan ada masalah. Menurut saya itu jadi dari masalah itu timbullah ide-ide solusi yang kreatif ya, itu. berarti memang manusia itu harus dibikin masalah ya Bu ya. Ya, itulah hidup. Itulah hidup Mas Bayu. Atau ada masalah baru ada ide gitu ya. Kalau Atau- kepepet juga bisa tuh loh ya. Kita kepepet juga. Yang penting akhirnya positif ya, Bu, ya? Ya, yang penting positif. Jangan gitu. negatif. Kepepet jangan biasanya. tergantung sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kitanya adalah positif ya, nanti yang muncul adalah ide-ide positif. Jangan sampai ada ide muncul kreativitas yang negatif gitu. Wah, baik. Yang sering keliru karena mereka tidak menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang masalah sebenarnya gitu loh. Yang mereka oh ya ini nggak masalah, biasa saja. Nah itu kadang membatasi mereka untuk ide-ide kreatif gitu. Mereka menganggap bahwa ini menjadi suatu tantangan, ini menjadi suatu masalah yang harus diselesaikan atau ini untuk mencapai tujuan apa, ide-ide itu akan muncul. Terutama ibu-ibu rumah tangga dengan kondisi seperti ini, mereka mau diam saja di rumah. Mereka yang usahanya tadinya jualan bakso sekarang nggak bisa. Iya, atau baksonya nggak delivery apa gimana maksudnya loh. Nggak bisa bertahan ya kalau seperti itu. Oke deh, dan untuk temannya semuanya jangan lupa untuk malam hari ini juga bisa mengakses kami di video streaming, karena kami juga siarkan secara langsung di channel YouTube Top FM Bumi Ayu dan juga Facebook Top FM Bumi Ayu. Jadi untuk temannya jangan lupa, untuk khususnya para mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu ya, bisa mengakses siaran kami di jejaring sosial kami, baik di Instagram ataupun di Top FM, Facebook Top FM Bumi Ayu, dan juga di channel YouTube Top FM Bumi Ayu, yang kebetulan untuk malam hari ini kita siarkan secara live streaming dan juga video streaming. Dan masih bincang-bincang kita bersama Mas Kurniawan, Sarjana Ekonomi MSI, dan beliau adalah dosen akuntansi Universitas Peradaban Bumi Ayu, dan juga Ibu Yulis Maulidia Bernis, namanya agak-agak menipu saya gitu ya. Beliau adalah dosen manajemen Universitas Peradaban Bumi Ayu, yang malam hari ini ya kita masih bicara masalah kreatif di masa pandemi. Tentu tadi memang menurut Mas Wawan dan juga Mbak aja wes. Ya, Mbak Yulis. Mbak Yu betul. Ya, untuk malam hari ini kreatif itu adalah di masa-masa kita ada kesulitan, baru akan muncul sebuah ide kreatif untuk apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan. Dan ini tentu yang penting menurut Mas Wawan dan juga Mbak Yulis ini yang positif, jangan muncul ide yang negatif. Ya, kemudian
Apa sih Bu sebenarnya untuk manfaat kreatif dalam kehidupan? Wah, banyak kalau kita bicara manfaat kreatif ya, Mas Bayu. Kalau kita bicara manfaat kreatif, kalau saya background dari pengusaha gitu Wah, ya, entrepreneur jadinya. ya, alhamdulillah. Jadi itu salah satu untuk meraih keberhasilan. Salah satunya itu tolak ukur. Kemudian selain keberhasilan juga meningkatkan kesejahteraan pastinya. Selain itu, kalau kita muncul ide kreativitasnya kita, kalau kita diaplikasikan maka akan muncul inovasi. Nah, dengan inovasi ini maka kita bisa memenangkan pasar. Artinya kita bisa meraih pangsa pasar dan kita bisa menjadi apa ya istilahnya bersaing yang lebih ya Pak ya, seperti bisa. Itu dengan kreatif banyak sekali lah seperti itu. Ya, dan salah satunya untuk malam hari ini podcast kita ini Universitas Peradaban juga termasuk salah satu hal yang melakukan ide-ide kreatif itu ya. Biasanya nggak pernah talk show. Alhamdulillah gitu ya. Iya, biasanya nggak pernah talk show Bu. Tapi alhamdulillah masa pandemi ini ada hikmahnya juga Ya, gitu. ya, itu. Baik untuk Universitas Peradabannya dan juga untuk TMM-nya juga sama-sama simbolisme mutualisme gitu ya. Iya, Jadi saling betul. menguntungkan ini ternyata hikmah-hikmahnya ini Luar gitu. biasa, Iya, ya. biasa betul. Jadi kenal Mas Bayu juga. Iya betul. Kalau dulu Universitas Radam kalau kita ajak talk show ini belum ada yang mau. Nah ini hikmahnya berarti ini manfaatnya ini ya Mas Bawan ya. Alhamdulillah. Ya, jadi ketemu di udara ya. Ya ketemu di udara. Dulu nggak pernah memanfaatkan siaran radio kan di masa pandemi ini jarang orang memanfaatkan radio untuk promosi dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu tim kreatif dari Universitas Peradaban yang cukup jos. Alhamdulillah. Ya. Karena ada masalah. Ada masalah betul ya Pak. Karena ada masalah ini gimana promosinya nggak bisa kemana-mana. Iya dan ini idenya siapa sih Pak dari Universitas Peradaban sendiri untuk talk show seperti ini? Oh ini mungkin Bu Yulis yang menjelaskan. Sebenarnya kita ada tim PPMB gitu ya. Dan di dalam tim itu ada beberapa bagian yang memang bertugas misalnya bicara online gitu. Nah, dari tim inilah yang muncul ide-ide untuk salah satunya programnya ini. Seperti Kayaknya itu. Mbak Yulis ikutan tim ini kayaknya. Saya di dalam. Di dalamnya. Iya kayaknya nih kreatif juga sih nih Bu Yulis kayaknya. Ya kan begitu ya Pak Wan ya. Pak Wan lebih kreatif loh. Apa ya, Mas Bu? Bayu. Ya itu tadi kan. Baik teman ya, masih kita akan lanjutkan untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Dan jangan kemana-mana untuk temannya semuanya, khususnya untuk para mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumi Ayu untuk malam hari ini. Karena bincang-bincang kita malam hari ini memang betul-betul harus penuh dengan kreatif di masa pandemi. Ya karena memang pandemi ini memang hampir semua segmen ini terdampak yang namanya COVID-19. Dan tentu ini seperti Mbak Yulis dan juga Mas Wawan sampaikan, butuh sebuah kekreativitasan di masa pandemi seperti ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.